Eh, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu asrofi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia kita bisa hadir di webinar pada malam hari ini pada tanggal 30 Oktober 2021. Salawat serta salam kita lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah hadir di acara webinar malam hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Ashabul Jannah, yaitu komunitas organisasi yang berisikan pemuda-pemuda yang insya Allah diridhoi oleh Allah, di mana bertujuan untuk menciarkan untuk dan juga saling sharing hal-hal berupa kebaikan. Pada malam sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Akbar yang akan memandu webinar malam ini dari awal acara sampai selesai. Sebelum memulai acaranya, izinkan saya untuk membacakan rule atau aturan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, Zoom Meet akan dibuka 10 menit sebelum waktu acara. Dimohon kerjasama peserta agar dapat hadir maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Pada saat acara berlangsung, kepada semua audiens, mohon mic untuk dimatikan untuk keselarasan acara hari ini. Apabila mengalami kendala, bisa menghubungi Zulfahmi Raka sebagai operator. Yang ketiga, pertanyaan akan dibatasi 2, tetapi bisa bertambah apabila dirasa waktunya cukup. Peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand apabila ingin menggunakan voice, atau bisa menggunakan fitur chat, dan moderator selaku saya sendiri akan membacakannya. Yang keempat, peserta diharapkan tidak meninggalkan room atau Zoom meeting selama acara berlangsung. Dan yang kelima, saya ingatkan kembali, jika peserta mengalami kendala, bisa menghubungi operator, yakni Zulfahmi. Untuk mengawali webinar malam ini, kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Wildan. Untuk Saudara Wildan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wildan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran telah selesai, dan saatnya kita memasuki acara utama. Dalam webinar kali ini, Ashabul Jannah membawakan tema, yakni mindset Islam dalam bisnis. Kenapa tema ini dibawakan? Yang pertama, Ashabul Jannah tuh melihat bahwa pemuda-pemuda sekarang tuh pengen jadi startup gitu. Lalu setelah menjadi startup tuh terkadang hilang acuan gitu, atau pegangan bahwa kita tuh ketika berbisnis itu harus mempunyai mindset Islam gitu dalam berbisnis.
Maka dari itu kita bawakan saja narasumber kita hari ini. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV-nya untuk narasumber kita hari ini. Lahir di Bandung 12 Agustus 1985, pendidikan terakhir Teknik Informatika ITB, karir 2011 sampai 2013, project manager di WGS. Sekarang berbisnis di bidang IT, yakni sebagai co-founder Kodolacus dan juga co-founder Ibu Ubi Bakar Abah Ambu. Kita sambut saja Aisan. Assalamualaikum Aisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Aisan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana saudara moderator, sehat? Alhamdulillah. Cukup gugup. Kalau gitu saja untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Ustadz Ihsan dan atau saya panggil Aisan aja ya. Mangga, bebas. Ya, untuk Aisan dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mungkin kalau yang kameranya on mungkin bisa di on kan biar lebih interaksinya mungkin lebih enak ya, karena udah pertama kita zoom gitu ya. Zoom itu berarti kan nggak ada physical ya. Kemudian juga tanpa adanya eye contact ini, jadi agak bagi pembicara itu jadi sulit menerawang ya, sulit menerawang. Sebenarnya ini sedang monolog atau bukan. Makanya kalau bagi teman-teman yang kameranya bisa di-on-kan, silahkan di-on-kan gitu ya kalau bisa. Insya Allah seperti yang disampaikan oleh Saudara Rizky, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait sama Islamic mindset ya dalam bisnis. Gitu. Saya coba share. Nah, nanti juga saya berharap ada feedback mungkin dari teman-teman. Kalau bagi yang saya tanya dulu, bagi yang sebelumnya pernah ikut presentasi saya sebelumnya yang terkait sama step by step bisnis, siapa aja nih? Coba raise hand di situ. Ada nggak yang sebelumnya terkait sama bagaimana membangun tim, bagaimana membangun pencatatan keuangan dan sebagainya, bagaimana membuat produk kayak gitu. Sebelumnya udah pernah? Ada yang udah pernah? Kalau yang udah mungkin bisa bilang juga di unmute gitu. Ya, saya sudah dan sebagainya. Ini biar ada ini, nanti juga beberapa kali momen mungkin saya juga ingin coba nanyakan ke teman-teman. Jadi silakan nanti ditunggu juga feedbacknya ya, biar nggak terlalu monolog jadinya. Kayaknya jadi cukup monolog kalau misalnya nggak ada respon atau nggak ada feedback. Oke, saya coba memulai pembahasan terkait Islamic perspective on business. Jadi menjadikan Islam sebagai point of view. Jadi kalau teman-teman tadi yang kayak misalkan Saudara Rizky bilang bahwasanya ada keinginan untuk membangun bisnis, menciptakan startup dan sebagainya gitu. Dan teman-teman biasanya akan mengikuti seminar-seminar gitu ya. Seminar-seminar bisnis dan sebagainya. Maka ada satu hal yang sering saya lihat gitu ya, sering saya perhatikan, bahwasanya materi-materi yang disampaikan dalam seminar-seminar bisnis, hatta bahkan kalaupun misalkan pematerinya seorang muslim, biasanya langsung kepada materi dari strategi bisnis. Jadi bagaimana membuat produk, bagaimana membangun marketing, bagaimana membangun branding dan sebagainya gitu. Padahal bagi seorang muslim ada satu hal atau ada satu kerangka berpikir yang perlu dibangun dalam membangun bisnis itu.
Karena yang namanya muslim, setiap aspek aktivitasnya itu adalah ibadah gitu ya, dan akan dihisab, sehingga perlu ada mindset yang benar dalam memandang perspektif terkait sama bisnis. Nah, satu hal yang pertama yang perlu dipahami oleh setiap orang ya, setiap muslim yang ingin terjun ke dunia bisnis. Bentar. Saya coba share lagi. Yang pertama adalah terkait memahami tentang prioritas. Ini saya coba buat diagram. Jadi membacanya dari bawah sampai dari bawah ke atas ya. Jadi prioritas berpikir atau prioritas yang diutamakan. Jadi yang di sini saya bagi jadi 4. Ada goals, ada tujuan, ada motivasi, ada rules atau aturan, baru strategi. Nah, ini prioritas ini bertahap sifatnya. Jadi yang pertama harus dipikirkan terlebih dahulu adalah terkait sama tujuan. Setelah tujuan itu benar, tepat, baru kita pindah kepada motivasi. Dari motivasi itu baru pindah kepada rules atau aturannya. Baru nanti kemudian memahami strateginya. Jadi prioritas ini harus diselesaikan secara bertahap. Kalau misalkan loncat langsung ke strategi dan sebagainya, bisa jadi bisnis yang kita jalankan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi apa-apa yang kita lakukan sebenarnya tidak memiliki aspek pahala. Maka ini harus dibahas satu persatu dari bawah ke atas ya, dari tujuan, motivasi, kemudian aturan, baru kita bahas terkait sama strategi. Jadi yang pertama yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah memahami prioritas. Nah, prioritas ini sebenarnya nanti efeknya kemana? Jadi ketika kita, nanti saya coba bahas ya, satu persatu terkait sama tujuan, motivasi, aturan, dan juga nanti strategi. Efeknya apa? Efeknya ketika kita memahami prioritas yang benar. Jadi kan kalau sini saya buat 2 matriks ya, matriks untung rugi dan matriks halal dan haram. Nah, yang di pojok atas ini, ketika seseorang itu memahami aturan dalam konteks hukum syariah, maka dia akan melakukan seluruh aktivitasnya itu dalam konteks kehalalan. Nah, ini nanti terkait sama rules, bahwasanya semua aktivitas yang dia lakukan, rules-nya masih dalam koridor syara. Maka dia akan memastikan aktivitas-aktivitasnya, produk yang dibuatnya, dan sebagainya itu adalah aktivitas yang diperbolehkan dalam hukum syara. Tetapi dia juga harus memahami terkait sama strategi bisnis. Bagaimana membuat produk yang benar, bagaimana membuat marketing yang benar, bagaimana membuat tim yang benar. Nah, di sanalah baru kombinasi antara keduanya akan menghasilkan seseorang yang dia paham fikih bisnis dan juga paham ilmu bisnis. Inilah yang kita harapkan. Jadi jangan sampai misalkan fokus hanya pada fikih Islamnya, apa yang halalnya, tapi tidak paham bisnisnya, maka dia rugi secara materi ya, secara bisnis. Atau yang tidak kita harapkan yang matriks yang di bawah ini. Jadi kita langsung fokus gitu ya kepada strategi bisnis dan sebagainya, tidak paham terkait fikih bisnis dan sebagainya, maka banyak sekali hal-hal yang dilabrak gitu ya. Jadi tidak memperhatikan, kayak misalkan sekarang kan banyak fenomena kayak pinjol gitu ya, pinjaman online dan sebagainya. Kenapa pinjaman online itu menjamur? Karena rupanya untungnya sangat besar. Dengan modal yang sederhana, maksudnya dengan sebatas dia memiliki kapital, dia kemudian buat aplikasi dan kemudian banyak terjerat dengan pinjaman online tersebut, maka margin yang didapat sangat besar. Tetapi kalau misalnya kita kembalikan kepada hukum syara, apakah benar bisnis seperti itu gitu ya? Nah, kalau misalkan tadi prioritasnya itu dilangkahi, prioritasnya itu tidak benar, maka bisa jadi dia jatuh kepada matriks yang ketiga ini. Dia tidak paham ilmu fikih Islam sehingga melakukan keharaman-keharaman, walaupun secara strategi bisnis dia menguntungkan, menghasilkan keuntungan. Nah, yang paling parah ini yang matriks yang keempat ini gitu. Sudah mah tidak paham bisnis fikihnya gitu ya. Jadi dia melakukan banyak sekali keharaman,
kedua, dia juga tidak paham bisnis Islam, itu rugi dunia akhirat itu. Jadi di dunia rugi, di akhirat rugi. Nah, bagaimana biar untung, maksudnya apa? Beruntung di dunia dan akhirat, maka harus ke yang matriks pertama ini, paham fikih dan juga paham bisnis. Nah, kemudian juga ada satu mindset yang perlu dipahami oleh seorang muslim, ada terkait memahami qada, memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dalam kehidupan manusia itu ada dua lingkaran lah ya. Kita sebutkan bahwasanya lingkaran yang kita kuasai ya, dan lingkaran yang tidak dikuasai manusia gitu. Jadi lingkaran yang tidak dikuasai manusia seperti halnya kita lahir, jenis kelaminnya laki-laki, jenis kelaminnya perempuan, kemudian bentuk wajah, tinggi badan gitu ya, tingkat kepintaran dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang di luar kuasa manusia. Tuntutan bagi seorang muslim bagi hal-hal yang di luar kuasa manusia itu satu, yaitu ridho, yaitu ridho terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang dituntut terkait sama lingkaran ini ya sebatas ikhlas, ridho ya, menerima. Nah, kemudian baru di sini ada namanya lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Maksudnya adalah hal-hal yang bisa kita usahakan. Maksudnya misalkan seperti kalau misalnya kita berbisnis, produk apa yang kita pilih gitu ya, pasar mana yang kita targetkan gitu ya. Kemudian cara beriklan seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, terkait kuasa manusia ini, maka yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim mindset-nya adalah semua aktivitas yang di dalam kuasa manusia ini akan dihisab. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya pertama makanya ada ada kalau misalnya di benak kita itu ketika kita melakukan bisnis ada dua hal yang harus terus nempel ya dalam pikiran kita itu. Pertama bagaimana menghasilkan keuntungan, yang kedua bagaimana aktivitas ini akan dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aktivitas ini harus sesuai dengan hukum syara gitu. Karena ada orang misalnya melakukan bisnis misalkan tadi ya aspek untung rugi, tapi juga yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan dosa gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena yang satu tadi ya tidak menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan hukum syara gitu. Yang satu melakukan kaidah-kaidah sesuai hukum syara. Nah, kemudian juga ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tadi ya, karena kita memahami ada hal-hal yang di luar kuasa manusia, terkait keuntungan, terkait misalkan untung rugi, memang manusia itu bisa merencanakan. Artinya kita coba step by step, kita analisis gitu ya, analisis pasar gitu ya, kemudian kita juga buat plan gitu ya. Tetapi rupanya bisa jadi hasil yang kita harapkan atau hasil yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, hasil itu rupanya harus kita sadari bahwasannya itu bagian dari yang di luar kuasa manusia. Sehingga kita perlu ridho terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bagi seorang muslim aspek-aspek yang difokuskan itu hanya sebatas tadi. Oh, ini sesuai hukum syara, kemudian kita juga usahakan optimal, sisanya lillahi ta'ala. Maksudnya sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini akan menghasilkan keuntungan ataukah kerugian, dan ketika misalnya diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur gitu ya. Jadi inilah yang nanti dengan mindset seperti ini, maka bisnis kita atau harta yang kita dapatkan dari aktivitas-aktivitas kerja atau bisnis kita akan menjadi berkah gitu ya. Dan tanda keberkahan itu adalah ziyadatun khair. Jadi bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau misalnya antum teman-teman di sini makin banyak hartanya, kalau misalkan harta itu berkah, makin banyak juga sodakohnya. Atau tanpa bersodakoh banyak orang-orang misalkan yang membutuhkan pertolongan akan minta ke antum. Jadi antum bakal banyak menolong orang juga. Jadi aspek itulah yang harusnya bagi seorang muslim ditargetkan ya. Jadi bukan hanya sebatas bukan justru mindsetnya itu kaya kemudian hanya untuk menikmati kepentingan materi, tapi selalu dikaitkan dengan kepentingan akhirat gitu. Jadi karena rezeki itu bukan hanya dalam konteks harta, bahkan
rizki yang terbaik gitu ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah surga. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan bisnis dan sebagainya itu ada satu rizki yang kita coba usahakan atau kita raih adalah sebenarnya surga. Jadi itu rizki yang paling besar yang diberikan kepada umat manusia, kepada seorang, dan khususnya hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita coba bahas satu-satu ya, terkait pertama tujuan, goals. Nah, ini di surat Az-Zariyat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ini kita lihat perspektif, sebenarnya Allah menciptakan kita untuk apa gitu ya. Kita harus menyadari juga bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya mempunyai tugas gitu ya, mempunyai tugas yang ditetapkan oleh penciptanya itu sendiri, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Jadi kecuali mereka untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku gitu. Jadi memang keberadaan kita, artinya eksistensi manusia ada di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah gitu. Dan kenapa kalau misalkan bagi seorang makhluk gitu ya, karena kita dhaif, maksudnya kita itu lemah, maka kita terikat dengan aturan-aturan yang diciptakan oleh pembuatnya, yaitu oleh Khalik gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seseorang yang memahami tujuan hidupnya, maka seluruh aktivitas hidupnya akan disinkronisasi, akan diselaraskan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik. Di ayat yang lain disebutkan di Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insan min nutfah. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setetes mani, amsajin yang bercampur, nabtalihi gitu ya. Kemudian kami hendak mengujinya gitu ya. Jadi sebenarnya tadi ya, kalau di ayat yang sebelumnya itu memang tugas kita beribadah, ini ada satu poin yang lagi, cara pandang yang lain, bahwasanya kita diciptakan itu untuk diuji gitu ya. Diuji dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Jadi pertama disuruh ibadah, kemudian juga tujuan atau eksistensi hidup kita adalah untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basiran. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Maksud dari mendengar dan melihat itu sebenarnya dijadikan akal bagi manusia gitu. Dengan akal itulah manusia bisa memikirkan mana yang hak, mana yang batil. Misalkan ketika saya sudah menyampaikan materi ini, maka sebenarnya pilihan ada teman-teman apakah tetap dengan yang apakah akan konsisten dengan hak ataukah misalkan tetap dalam misalkan melakukan malah kebatilan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Saudara Rizky juga, semoga kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Sebenarnya itu kan usaha bagi kita sebagai manusia untuk lulus ujian ini, lulus ujian kehidupan, dikasih ujian baik itu kemudahan gitu ya dengan harta atau ujian dengan kesulitan yang kita harus jalani dengan kesabaran. Jadi nah ini yang fondasi yang paling utama ya, fondasi paling dasar bahwasannya seluruh aktivitas gitu ya, belajar, bekerja gitu ya, berinteraksi dengan yang lain, semua itu tujuannya adalah untuk ibadah, dan itu adalah bentuk ujian bagi seorang manusia, sehingga manusia harus memahami kan mana yang hak, mana yang batil. Di sanalah kita diberikan tanggung jawab, diberikan kewajiban untuk memahami hukum syara ya. Apakah perbuatan ini masuknya kepada ahkamul khamsah itu ya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh ataukah haram. Ketika kita tahu itu haram, maka kita tinggalkan. Jadi ini yang menjadi fondasi awal bagi semua ini ya. Ini bukan cuma untuk pebisnis, tapi pebisnis wajib gitu kan memahami terkait hal ini. Nah, kemudian kita mulai masuk kepada hal-hal yang spesifik, motivasinya apa gitu. Kalau misalkan teman-teman ngapain sih mau bisnis gitu kan? Kalau dari kacamata umum gitu ya, pasti jawabnya pengen kaya gitu kan. Pengen kaya, pengen banyak harta, pengen punya mobil, pengen kayak Atta Halilintar misalkan atau apalah gitu. Pokoknya bisnis itu ingin startup kayak Mark Zuckerberg dan sebagainya lah. Dan kebanyakan motivasinya adalah harta kan. Motivasinya harta. Nah, sebenarnya mindset motivasi pun harus dikembalikan lagi kepada tadi tujuan dasarnya.
karena tujuannya untuk beribadah, maka kita berbisnis itu untuk memaksimalkan ibadah. Jadi kan setiap orang itu punya ini ya, punya andalan lah ya dalam aktivitasnya gitu. Jadi ada orang-orang yang dia memaksimalkan ibadahnya itu dalam konteks keilmuan gitu ya. Ada yang memaksimalkan dalam konteks tenaganya, ada juga yang mungkin memaksimalkan dalam konteks hartanya gitu. Nah, tujuannya apa? Yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi motivasi kita berbisnis, misalkan nanti membuat startup, membuat perusahaan dan sebagainya, motivasinya adalah bermanfaat gitu kan, karena itu akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Kemudian juga ada satu dalil lagi yang ini ada di kitab Nafsiyah gitu ya. Disebutkan bahwasanya atajiru saduqul amin ma'an nabiyina wasidikina wasyahadai. Ini dalil atau hadis yang luar biasa ya. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang sidik dan para syuhada. Gitu. Ini agak-agak mungkin rupanya jadi pedagang ya. Jadi sebenarnya tajir itu bukan orang kaya ya. Tajir itu dalam bahasa Arab sebenarnya pedagang. Jadi kalau disebut kamu tajir, itu sebenarnya nyebut kamu pedagang gitu ya. Tapi di kita tajir itu maknanya malah jadi orang kaya ya, tajir, padahal sebenarnya tajir itu pedagang. Nah, di sini sebutnya at-tajiru soduku gitu, pedagang yang jujur gitu ya, dan al-amin yang amanah ma'an nabiyina. Jadi akan bersama para nabi. Jadi ini kenapa gitu ya, saya coba merenungi gitu ya, mentadaburi hadis ini. Kemudian memang pada realitanya menjadi pedagang yang jujur itu tidaklah mudah gitu. Misalkan teman-teman di sini punya barang ya, misalkan kayak mobil atau misalkan motor lah ya. Kemudian teman-teman ingin menjual. Di motor itu sebenarnya banyak cacatnya gitu ya. Tapi kalau saya sampaikan cacat-cacatnya, aduh, maaf Pak, ini bekas tubrukan, rusak di sini, rusak di sana gitu. Kemungkinan besar gitu ya, hampir mungkin 100% bakal nggak kejual gitu. Karena mana mau gitu ya, ada orang misalkan walaupun harganya udah murah, tapi ketika kita jujur kerusakan-kerusakannya, bahkan fokus pada kerusakan-kerusakannya, ya bakal mundur gitu ya. Nah, jadi sebenarnya atau misalkan ketika di kita itu sering ya iklan-iklan gitu ya, iklan-iklan, misalkan iklan pembersih wajah atau misalkan iklan pemutih kulit gitu ya. Kemudian dia menampilkan artis gitu ya yang dari kulitnya hitam kemudian jadi putih, padahal sebenarnya itu adalah efek komputer misalkan gitu. Jadi pakai Photoshop mungkin gitu ya yang sebelumnya, atau bisa jadi yang sebelumnya dikasih dulu foundation yang agak hitam gitu mungkin ya. Kemudian baru dibersihkan jadi putih dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah bentuk ketidakjujuran terhadap produk, karena sebenarnya produk itu pada hakikatnya tidak mengubah artis itu kan. Nah, justru disinilah tantangan tadi ya, ujian bagi seorang tajir gitu, tajirun. Jadi bagi seorang pedagang itu ujiannya di sini. Tapi kalau misalkan kita kembalikan mindsetnya dengan mindset yang benar, bahwasanya semua itu ibadah, bahwasanya hidup kita itu adalah ujian, maka kita akan istiqomah terhadap kejujuran dan amanahnya. Bukan, jadi prioritas yang pertama adalah terkait jujur dan amanahnya, karena itu tuntutan syaratnya. Terkait keuntungan kerugian itu setelahnya. Gitu. Makanya ketika misalnya tadi ada kesempatan harus menjual barang yang harus kita sampaikan cacat-cacatnya, ya kita sampaikan saja gitu. Kita serahkanlah kepada Allah, apakah barang itu mau terjual atau mau tidak, ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah melakukan hal yang jujur. Nah, itu butuh keimanan gitu. Dan nggak semua orang bisa lolos ya sama ujian-ujian itu. Kalau misalnya teman-teman nanti di dunia bisnis gitu ya, banyak sekali tantangan-tantangannya atau godaan-godaannya, kayak misalkan masalah suap gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk bisa dapat proyek ini, kita diharapkan gitu ya, dalam tanda kutip diharapkan untuk memberi kepada
pemberi keputusan gitu ya. Karena dengan uang itu akan dimudahkan ya bagi kita untuk mendapatkan proyek tersebut. Jadi biasanya tantangan-tantangan itu kalau secara lisan mungkin kayaknya gampang, tapi ketika misalkan di kenyataan banyak orang yang sulit lulus dari godaan tersebut karena adanya hajat, adanya kebutuhan, misalkan perusahaan lagi banyak rugi, sedangkan karyawan perlu digaji, ini kemudian datang tawaran proyek, tapi proyeknya itu harus ada riswah, harus ada suap, nah itu kan berat tantangannya gitu. Kadang-kadang kalau misalkan mikir nanti gimana keluarga nggak bisa nyekolahin, atau misalkan sekarang lagi butuh SPP, lagi butuh uang pangkal masuk sekolah dan sebagainya, kadang-kadang godaan-godaan itu yang selalu dibisik oleh setan, sudahlah ambil sana sebagainya. Nah makanya bagi seorang yang akan berdagang atau yang akan berbisnis gitu harus memperkuat keimanannya, harus memahami prioritas yang benar. Jadi harus dikembalikan kepada tujuan hidup kita apa di dunia ini, karena sungguh ya di dunia kan hanya sementara, mau harta kita berapa ratus triliun pun gitu ya akan tetap ditinggalkan, nggak akan dibawa kepada liang lahat kita gitu, yang sempit gitu. Jadi ini motivasinya harus benar. Nah kemudian baru di sini memahami terkait sama rules, aturan. Jadi aturan-aturan. Jadi kalau sekarang ya yang banyak sekali dilanggar ya dalam dunia startup kayak gitu, karena kebanyakan orang-orang yang masuk di dunia bisnis sekarang itu nggak memakai kerangka berpikir Islam. Jadi pakainya kerangka berpikir konvensional ya. Yang penting ada modal, misalkan kayak gitu, kita sepakati bikin startup, kemudian nanti ada seed funding, ada seri A, seri B, seri C gitu. Tanpa memahami sebenarnya hukum syaranya boleh nggak sih dalam syirkah gitu. Nah makanya di sini teman-teman harus paham. Jadi dalam muamalah itu nanti secara umum ya, nanti detailnya panjang gitu. Kalau misalkan di beberapa kitab fikih yang paling panjang itu membahas tentang muamalah gitu. Bahkan Umar itu pernah memperingatkan bagi yang orang-orang yang tidak paham fikih gitu ya, tidak paham fikih muamalah, jangan masuk ke pasar gitu bilang. Jadi maksudnya itu salah satu peringatan bahwasannya ketika kita melakukan muamalah harus paham. Nah ini saya nggak jabarkan seluruhnya karena itu bisa panjang sekali ya untuk masing-masing poinnya. Cuman teman-teman perlu pahami setiap kita melakukan muamalah itu nanti ada namanya akad syirkah. Akad syirkah itu akad melakukan kerjasama ya, kalau sekarang kan kayak CV, PT gitu ya. Apalagi misalkan joint venture dan sebagainya. Nah itu sebenarnya dalam Islam itu disebutnya syirkah gitu. Nah dalam Islam konsepnya setiap kerjasama itu harus sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh fikih Islam. Jadi nggak boleh menggunakan akad-akad yang semaunya gitu. Jadi dalam Islam itu nanti ada namanya syirkah abdan. Syirkah abdan itu kerjasama di mana pihak-pihaknya itu hanya berkontribusi badan, tenaga. Jadi kalau misalkan kayak saya di Kodolopus itu ada 2 founder ya, saya sama Yogi gitu ya. Nah itu syirkahnya abdan. Jadi nggak ada modal yang disetorkan. Jadi sama-sama programmer, kita sama-sama programmer bikin aplikasi, kemudian dari aplikasi itu muncul keuntungan-keuntungan gitu. Jadi nggak ada modal sama sekali. Nah itu abdan. Kemudian ada inan. Inan itu misalkan dua belah pihak yang dia berkontribusi harta dan juga berkontribusi modal. Jadi kalau misalkan kayak tadi misalkan saya dengan Yogi, selain misalkan berkontribusi tenaga gitu, juga chip in modal, misalkan menginvestasikan modal masing-masing. Yang satu 10 juta, yang satu 20 juta. Nah nanti tinggal keuntungannya seperti apa, maka disesuaikan. Nah itu inan. Jadi inan itu keduanya berkontribusi tenaga dan keduanya berkontribusi harta. Ada juga mudorobah. Nah kalau mudorobah itu kebanyakan kita, maksudnya ada beberapa ya yang akadnya itu sifatnya mudorobah. Jadi kayak kalau misalkan di ubi bakar misalkan Abah Ambu itu sifatnya mudorobah. Jadi mudorobah itu yang satu hanya
memberikan modal harta, yang satu hanya tenaga. Jadi yang satu sohibul mal, yang satu amil gitu ya, pengelola. Nah, nanti dalam mudorobah juga yang siap-siap kasir kain nanti ada aturannya masing-masing, bahwasanya yang namanya sohibul mal tidak boleh mengintervensi keputusan atau tadi ya mengintervensi amil pengelola. Jadi sebenarnya yang berhak mengelola bisnis itu adalah amil. Jadi sohibul mal tidak boleh mengintervensi. Nah, nanti ada sirkah wujuh. Sirkah wujuh itu mengandalkan ketokohan. Jadi dengan ketokohan itu dia mungkin bisa meminjam gitu ya, misalkan bisa jadi akad kredit dan sebagainya gitu. Karena jadi kayak misalkan sirkah wujuh dengan artis misalkan. Nah, karena keartisannya yang satu ada amil, yang satu keartisannya, maka dengan keartisannya dia bisa meminjam sesuatu lah gitu. Jadi misalnya meminjam nama kalau sirkah wujuh itu meminjam nama besar atau ketokohannya. Jadi bekerja sama karena ketokohannya. Nah, nanti ada sirkah muwafadoh. Muwafadoh itu ya nanti campuran. Jadi bisa di antara abdan sama abdan bergabung lagi sama inan bisa jadi. Jadi ini bisa gabungan dari akad-akad sirkah yang sebelumnya. Maka ini tapi nanti ini juga ada detailingnya ya. Tapi ini sebatas gambaran umum aja yang saya sampaikan. Kemudian juga nanti ada akad jual beli. Akad jual beli ya tadi makanya kayak ada hukum jual beli yang barang-barang ribawi, kayak barang-barang ribawi itu yang nanti itu ada emas, ada garam gitu ya. Maka dia harus yadan biyadin, harus kontan gitu ya, nggak boleh misalkan dicicil atau hutang gitu. Kemudian juga nanti ada akad jual beli tunai, akad jual beli cicil, ada akad jual beli salam. Nah, itu juga harus dipahami karena sekarang kayak misalkan yang jadi masalah kayak kasus dropshipper, bolehkah saya melakukan dropshipper gitu. Dalam Islam rupanya tidak boleh kalau misalkan si barangnya itu tidak sampai dulu kepada pembeli. Jadi enggak, karena dalam Islam itu ada aturan bahwasanya kita hanya boleh menjual barang yang sudah ada dalam tangan kita. Jadi nggak boleh misalkan di toko A jual misalkan jual motor gitu ya di toko A. Terus ada yang pembeli nanya ke kita, jual motor, ya saya jual motor misalkan karena saya bikin iklan misalkan kayak gitu. Tapi kita udah melakukan transaksi dengan pembeli gitu ya, tanpa motor itu sebelumnya masuk garasi kita gitu. Karena jadi belum sempat dibeli. Jadi dibelinya kemudian setelah terjadi transaksi gitu ya dengan customer. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kecuali kita nanti jadi agen, cuman jadi agen berarti harus disampaikan bahwasanya kita sebagai agen. Jadi bukan sebagai dropshipper. Kalau dropshipper kan mengakui barang itu barang kita, tapi sebenarnya barangnya belum kita beli gitu ya, masih barang orang lain di toko yang lain. Nah, itu nanti akad jual beli juga turunannya cukup panjang lah ya. Kemudian nanti ada akad ijaroh. Akad ijaroh itu akad nanti kalau misalnya antum jadi pebisnis, maka antum akan mengujroh, akan mengupah, jadi mengupah orang gitu ya, untuk menjadi karyawan gitu kan. Nanti akad ujroh itu juga ada aturannya gitu kan, ada aturannya gitu. Kapan dia harus dibayar, berapa lama dan sebagainya itu nanti sesuai kesepakatan. Cuman Islam juga mengatur terkait sama ijaroh tadi. Aktivitas-aktivitas apa yang bisa diujroh dan sebagainya. Jadi ini terkait sama hukum syaranya yang justru nanti panjang pembahasannya di pembahasan hukum syaranya ini di akad-akad yang terjadi ya. Nah, baru terakhir pembahasannya adalah terkait sama strategi gitu. Jadi sebenarnya strategi itu di ujung seharusnya. Jadi bagi seorang muslim yang mau berbisnis harus paham dulu justru terkait sama hukum syaranya, akad-akadnya, baru kita membahas tentang bagaimana memahami pasar, bagaimana supply chain manajemennya, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana sales dan marketing. Kalau ini detailingnya udah pernah saya sampaikan ya di pembahasan yang sebelumnya, dan juga udah ada slide-nya gitu. Nanti kalau misalkan ada yang butuh, tinggal minta mungkin ke panitia gitu ya. Jadi di sini saya cuma ingin menyampaikan bahwasannya tadi ada tahapan-tahapan rangka berpikir yang perlu dibangun bagi seorang Muslim yang ingin berbisnis gitu. Jadi sehingga apa-apa yang kita lakukan punya aspek pahala,
bermanfaat, produktif, itu menghasilkan profit, tapi juga punya aspek pahala gitu. Itu mungkin pemaparan awalnya. Silahkan mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan saya kembalikan kepada moderator untuk mulai lanjut ke sesi berikutnya. Ya, terima kasih kepada Aisan yang telah memaparkan. Yang ingin bertanya dipersilakan, silakan. Tapi Pak Ustadz, saya mau tanya dulu, boleh Kak? Sebagai pembuka gitu. Ya, silakan Mangga. Gini Aisyah, kan tadi Aisyah juga ngebahas tentang ini ya, kayak pinjol gitu, pinjol online. Nah, kan itu karena saya tuh punya teman gitu yang katakanlah mungkin terjerumus dalam pinjam online tuh gara-gara modal tuh. Menurut Aisyah tuh ada nggak sih strategi biar kita tuh bisa dapat modal buat startup? Soalnya yang saya lihat tuh kalau misalnya kita pakai pinjol tuh ya modalnya mudah dapat gitu. Gak usah usaha dulu. Soalnya kan di beberapa kasus gitu yang jadi kenal tuh modal gitu. Jadi ya cara cepat buat dapat modal ya pinjol gitu. Ya. Jadi gini, kayak sebenarnya tadi ya, terkait sama strategi bagaimana kita tadi ya, misalkan permasalahannya modal misalkan tadi ya. Maka dengan mindset yang perlu dipahami, berarti kan yang harus dijawab itu adalah bagaimana mendapatkan modal yang sesuai dengan hukum syara gitu kan berarti. Jadi mendapatkan modal ada satu permasalahan, tetapi bagi seorang muslim ditambah lagi permasalahannya. Bagaimana mendapatkan modalnya tapi tidak bertentangan dengan hukum syara. Ketika kita memutuskan tadi gitu, cara yang paling mudah adalah dengan pinjol misalkan. Berarti kan dia sudah melabrak prinsip terkait hukum syara'nya karena pinjol itu mengandung riba gitu. Nah, makanya sebenarnya kreativitas kita sebagai seorang muslim itu bakal berkembang dengan tuntutan tadi. Tuntutan pertama itu bahwasannya harus sesuai dengan hukum syara, tuntutan kedua kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi seorang pebisnis gitu. Nah, terkait misalkan yang namanya investasi atau modal, itu mau tidak mau ya di awal itu pasti butuh orang yang percaya sama kita. Jadi kalau saya dulu pernah merasakan gitu ya, yang namanya bisnis itu di awal kan belum bisa menghasilkan keuntungan, dan juga tidak bisa memastikan bahwasanya bisnis yang dijalankan itu pasti untung. Ada kemungkinan rugi gitu kan. Maka yang namanya modal pasti berbasis kepercayaan. Nah, basis kepercayaan itu mau tidak mau hanya bisa kita dapatkan dalam networking, dalam jejaring pertemanan. Jadi untuk bisnis awal pasti dilandasi oleh jejaring pertemanan. Agak sulit, bakal sangat-sangat sulit gitu. Karena pertama kita harus menjelaskan juga kan bahwasanya jika terjadi kerugian dan sebagainya, kita juga harus sampaikan kerugian itu ditanggung oleh sohibul mal. Kalau misalkan kehilangan harta ya dari kecuali karena kelalaian. Nanti dalam Islam itu diatur ketika misalkan syirkahnya mudorobah gitu ya. Kita jalankan syirkah mudorobah, kemudian modalnya 100 juta, selama proses itu rupanya rugi 50 juta dan hanya bisa dicairkan 50 juta, maka kerugian harta ditanggung oleh sohibul mal. Jadi amil itu paling kerugian tenaga dan waktu karena dia nggak mendapatkan profit misalnya kayak gitu. Nah, makanya memang jaringan pertemanan, jaringan keluarga itu yang biasanya menjadi titik awal untuk bisa melakukan atau mendapatkan modal. Jadi memang ya bagi seorang pebisnis harus harus cukup banyak networkingnya gitu ya untuk bisa melakukan awal. Jadi kalau misalkan ya tuntutannya bagi kita itu kudu banyak teman, tapi temannya juga kan harus teman-teman yang punya modal ya. Jadi memang harus melebarkan sayapnya juga. Kalau misalkan lihat circle pertemanan kita itu kayaknya pada orang nggak punya, kayaknya bakal sulit gitu kan. Maka kita harus gaul nih kepada circle orang-orang yang punya misalnya kayak gitu. Jadi memang communication skill itu bakal sangat penting untuk di awal-awal. Makanya biasanya kalau startup atau perusahaan bisnis itu biasanya ada 2 orang misalkan. Kalau misalkan ada Abdan ya, orang yang tahu technical, dia itu biasanya orang yang di teknis gitu ya. Ada orang yang
jagonya itu di komunikasi. Jadi dia biasanya yang kesana kesini gitu ya untuk cari modal misalkan kayak gitu. Nah, itu biasanya tuntutannya tadi dua, ada communication skill, ada technical skill, dan kalau misalnya itu nggak ada di satu orang, berarti harus diemban oleh dua orang misalkan kayak gitu. Terima kasih Aisan atas tanggapannya. Ya berarti yang saya tanggap tuh yang tadi yang masalah penyampaian sebenarnya ada sebenarnya kayak jalan ya kayak tadi ngadain relasi atau gimana ya, tapi mungkin karena namanya anak muda ya, jadi pengen cepat, pengen gampang, easy money ya, jadi ya ke pinjam online aja gitu. Ya makasih Aisan atas tanggapannya. Untuk yang lain dipersilakan apabila ingin bertanya. Aisan ada yang bertanya via chat. Saya bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Septiawan. Saya sudah ada rencana dari SMK untuk melakukan usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan kayak jualan basreng di depan rumah, tetapi saya tidak diizinkan oleh orang tua saya. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat orang tua bahwa saya bisa menghasilkan uang dari usaha tersebut? Terima kasih. Ya untuk apa? Sandy ya sini ya. Kalau ini mungkin dieksplor lagi, kenapa nggak diizinkan? Maksudnya karena di depan rumah itu mungkin bikin sempit atau apa gitu? Coba dijelaskan lagi gitu ininya. Kenapa tidak Iya, diizinkan? iya karena saya masih kuliah, karena takut keganggu kuliahnya. Oke. Jadi gini, kalau dulu saya sempat ini ya, sempat cuti di kampus. Jadi satu semester saya nggak kuliah, sempat cuti, dan karena saya kerja di Malaysia, ada proyek di Malaysia, ada satu kesempatan, saya ambillah kesempatan itu untuk dapetin pengalaman, walaupun akhirnya jadi harus mengorbankan satu semester gitu. Atau juga dulu pernah sambilan jadi guru privat dan sebagainya. Nah, waktu kuliah itu saya udah membuat usaha, udah membuat bisnis sama teman. Kemudian saya ada keinginan untuk nggak melanjutkan kuliah lah ya, karena ini bisnis udah bisa nih, udah bisa jalan gitu. Kadang-kadang ada satu mindset ya, satu cara pandang yang berbeda antara orang tua dengan kita, misalkan pas waktu masih mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu kan apa ya, lebih kayak adventure, apa ya, cara berpikirnya itu lebih berani lah bahasanya ya. Tapi kalau orang tua itu biasanya kebanyakan orang tua itu cara berpikirnya aman, maksudnya sudah terstruktur bahwasannya yang namanya garis kehidupan itu sekolah bekerja gitu. Sekolah yang benar dapat kerjaan gitu yang benar. Itu apa ya? Ya itu mindset yang udah lama ya, sangat ditanamkan kepada kita juga gitu. Bahwasanya yang namanya rezeki itu hanya datang dari pekerjaan, maksudnya antum harus punya ijazah, IPK-nya harus bagus untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Kemudian saya juga kan dulu juga sama rebel gitu, tapi satu titik bahwasannya kita harus pahami bahwasannya yang namanya perintah orang tua itu selama perintah itu bukan kemaksiatan, maka itu mengandung aspek pahala gitu. Jadi egonya, maksudnya kita punya ego, yang punya ambisi gitu, itu diturunkan dulu, diselesaikan dulu aja, permintaan orang tua itu selesaikan dulu aja. Kalau saran saya gitu ya, selesaikan dulu, baru setelah itu orang tua senang, bahagia gitu ya, dipenuhi permintaannya, baru antum bisnis. Karena kan sebenarnya nggak urgen amat ya, maksudnya antum harus mulai dari sekarang gitu. Kalau saran saya, pas waktu dulu juga ketika ibu saya tuh bilang, mama ingin lihat wisuda gitu, saya akhirnya selesaikan kuliah, tapi saya nggak ambil ijazah
ijazah saya nggak saya ambil sampai sekarang. Saya nggak punya ijazah walaupun saya lulus ya, tapi ijazah saya titipkan di kampus sebenarnya untuk lebih ke menunjukkan bahwasannya saya bisa hidup tanpa ijazah, lebih ke sana sebenarnya. Tapi tanpa harus membangkang permintaan orang tua ya. Jadi sebenarnya justru bagi saya saran saya itu mendingan bahagiakan dulu orang tua lah. Maksudnya penuhi dulu permintaannya baru kita setelah lulus mungkin ya baru bisa nego lagi lah. Karena kan saya udah penuhi nih, berarti saya udah bisa mulai nih bisnis gitu. Jadi sebenarnya untuk bisnis kayak gitu ya, kita nggak ada ini sih, nggak ada harus mulai misalkan dari kuliah atau misalkan harus mulai dari sejak dini. Sebenarnya nggak ada keharusan ya. Tetapi tadi aspek yang lebih penting itu aspek lebih ke birrul walidain, lebih ke aspek berkhidmat ya kepada orang tua. Itu juga nanti jadi aspek pahala dan insya Allah justru nanti akan lebih memudahkan bisnis kita ya ke depan. Jadi justru yang kayak gitu mah kalau udah permintaan yang kayak gitu mah diikuti aja malah gitu. Kalau saya tidak menyarankan untuk rebel mah. Diselesaikan dulu. Terima kasih, Kang. Ya. Selanjutnya ada Saudara Aji yang ingin bertanya. Untuk Saudara Aji silakan dinyalakan voice-nya. Mangga. Baik, terima kasih kepada Kang Rizky selaku moderator pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Nugraha dari Ashabul Jannah. Izin bertanya terkait fenomena sekarang ya yang lagi banyak-banyaknya digeluti oleh anak muda, yaitu mengenai trading ya. Contohnya kayak binomo gitu kan, terus hal-hal kayak Bitcoin, kripto kayak gitu. Nah, ini kan mumpung istilahnya mungkin bahasan yang tepat mungkin ya terkait mindset Islam sendiri gitu atau pandangan Islam terkait hal tersebut gitu. Soalnya kan kalau disambungkan lagi dengan tadi pertanyaan yang pertama terkait pinjam online gitu, dikarenakan ya salah satunya lebih praktis lah ya untuk mencari modal gitu. Nah, hal ini juga gitu terkait hal trading juga dirasa oleh anak-anak muda sekarang itu lebih mudah, lebih simpel gitu, lebih efisien juga, efektif menggunakan waktunya hanya bermodalkan menghadap layar saja gitu kan, memantau grafik atau gimana gitu. Nah, tapi bisa mendapatkan cuan gitu atau uang gitu. Nah, pertanyaannya mungkin terkait pandangan Islam tersendiri gitu, apakah hal tersebut bisa disebut dengan rezeki yang menjadi halal atau haram gitu? Karena dari saya pribadi juga merasakannya ada sebuah keraguan gitu. Takutnya tadi apabila disambungkan dengan akad-akad yang ada, takutnya tidak ada gitu, tidak sesuai dengan syariat Islam sendiri gitu. Baik, sekian saja pertanyaan dari saya. Ya, terkait sama ini ya kripto gitu ya, cryptocurrency. Kemudian kalau untuk binomo itu disebutnya itu binary trading ya. Kemudian juga nanti ada obligasi atau misalkan reksadana saham dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu produk-produk itu root-nya itu dari barat ya, dari barat, root akar ya, istilahnya akar produk-produknya itu dari barat yang kalau misalnya kita tinjau dari aspek hukum syara, maka banyak sekali aspek-aspek hukum syara yang dilanggar. Kalau untuk yang pinjol tadi jelas ya, karena ada riba, jadi kan kullu qardin jara'an manfaatan adalah bahwa riba. Jadi setiap tambahan dari setiap pinjaman itu adalah riba. Kemudian untuk
binomo, kemudian saham dan sebagainya, itu sebenarnya nggak jelas ya akadnya. Jadi kan kalau dalam Islam nanti itu ada salah satu konsep yang bakal dikritik itu ada terkait sama akad PT ya, akad perseroan terbatas, karena dalam PT itu tidak ada amil, jadi pengelolaannya tidak ada, jadi murni hanya sebatas sohibul mal. Jadi yang namanya kepemilikan perusahaan itu hanya investor kalau akad PT itu. Dan dalam Islam itu tidak dikenal akad-akad seperti itu. Karena dalam Islam itu butuh ada dua belah pihak, ada pengelola, ada amil, ada pengelola, ada sohibul mal. Makanya kalau misalkan dalam PT ya, setinggi-tingginya jabatan kita, misalkan jadi direktur, selama dia bukan owner, yang dia dapatkan bukan bagi hasil, tapi yang dia dapatkan gaji. Jadi bukan bagian dari perusahaan. Tetap aja nanti pemilik sahamnya yang secara hakikat yang memiliki perusahaan. Dan dalam Islam akad PT ini tidak sah karena tidak adanya amil gitu kan. Kemudian juga nanti terkait sama cryptocurrency, terkait sama Bitcoin dan kawan-kawannya itu juga kalau atau Abu Rusto itu mengatakan bahwasanya haram karena mengandung goror, mengandung ketidakjelasan gitu ya. Siapa penanggung jawabnya, kemudian apa yang menentukan nilai itu naik dan turun, kita nggak pernah bisa lihat gitu ya. Jadi kan karena ada volatilisme yang sangat-sangat tinggi ya di cryptocurrency, nah itu juga menghasilkan goror juga gulu. Jadi banyak sekali ketidakpastian yang tidak tentu siapa penjaminnya, beda dengan uang yang kartal. Walaupun sekarang yang beredar uang kartal ya, uang fiat money, tapi yang menentuk atau yang mengeluarkan jelas siapa, yaitu bank sentral. Kalau kasusnya di Indonesia Bank Indonesia gitu ya. Tapi kalau untuk Bitcoin dan sebagainya nggak jelas siapa yang ngeluarin itu, siapa penjaminnya nggak jelas juga, siapa yang menentukan harganya dan sebagainya nggak jelas. Jadi kalau dari tanya jawab saya atau Abu Rusto itu, beliau mengatakan bahwasanya untuk cryptocurrency itu haram ya, kasusnya untuk kasus yang Bitcoin itu. Kemudian kalau untuk yang binomo ya, ini juga teman-teman perlu ada literasi ya, pokoknya trading binar itu, walaupun sekarang lagi banyak ya di YouTube gitu ngebahas kayak gitu, sebenarnya itu murni judi gitu. Kalau fundamentalnya itu sebenarnya nggak ada yang diperjualbelikan, murni judi, tebak-tebakan siapa yang supply, maksudnya siapa yang offering, siapa yang ngedrawing gitu, siapa yang nawar, siapa yang melepas. Nah, nanti tebakan itulah yang akan dapat rewardnya gitu. Jadi sebenarnya murni judi. Kalau terkait sama pasar-pasar derivatif seperti ini ya, seperti saham, deposito, kemudian juga nanti pasar-pasar yang non real pokoknya, itu pembahasannya cukup panjang, cuman memang kebanyakan tidak sesuai dengan hukum syara, karena hukum syara dalam Islam itu biasanya cukup sederhana ya, tetap di aspek-aspek bisnis yang real. Kalau bisnis yang non real kemungkinan besar tidak sesuai dengan hukum syara, walaupun nanti detail-detailnya perlu kita bahas satu persatu ya. Tapi kalau untuk yang pasar-pasar non real, main Bitcoin, main trading saham, main reksadana dan sebagainya, kebanyakan itu tidak sesuai dengan hukum syara. Tapi memang yang tadi ya, karena populer, jadi sebenarnya makanya ini yang saya khawatirkan dan prihatinkan itu banyak orang-orang termasuk muslim gitu yang tidak paham terkait sama hukum syaranya, ya demi mendapatkan keuntungan yang cepat akhirnya melakukan hal-hal tersebut. Jadi padahal yang aktivitas itu tidak berkah gitu ya, maksudnya harta-hartanya juga harta haram gitu. Jadi makanya kenapa saya sampaikan materi ini itu tadi harus dikembalikan kepada hukum syara gitu. Karena keuntungan itu, atau kalau ini ya, kalau misalkan saya suka menyampaikan secara pribadi gitu. Kalau saja
main saham, main cryptocurrency itu halal, saya pasti main saham atau main cryptocurrency gitu, karena keuntungannya luar biasa gitu. Itu bikin ya dulu bagi orang IT gitu ya, bagi penggiat teknologi lebih mengenal terlebih dahulu tuh cryptocurrency, tapi saya nggak bermain itu ya karena tahu haram gitu. Jadi sehingga ya tidak buat apalah gitu ya keuntungan mau berapa ratus juta, berapa M dan sebagainya kalau misalkan keuntungan itu ujung-ujungnya harus bertentangan dengan hukum syara gitu. Nggak ada artinya. Malah menyebabkan kita rugi akhirat nanti kan. Gimana, Saudara Haji? Apakah ingin menanggapi? Baik, sudah cukup jelas jawabannya dari pemateri kita. Alhamdulillah jadi lebih yakin lagi gitu. Apabila hal yang tadi meragukan, ya lebih baik ditinggalkan saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Aisan, dari Saudara Wildan. Saya bacakannya. Assalamualaikum Pak. Gini Pak, kan 2,5% dari rezeki yang didapat harus diinfakkan biar berkah. Nah gimana jika posisi bisnis sedang down atau lagi rugi? Apa yang harus dilakukan? Nah ini perlu dipahami ya terkait sama zakat. Zakat itu sifatnya ibadah yang tauqifiyah, ibadah mahdoh. Jadi kalau ibadah yang mahdoh itu sifatnya tauqifiyah, benar-benar hanya ditentukan sesuai dengan hukum syara, jadi nggak bisa dikiaskan. Nah untuk 2,5% ini kalau bagi misalkan kayak zakat yang kena itu hanya zakat perdagangan. Kalau misalkan bisnis, nah ini nanti perlu diperhatikan juga ya. Kalau bisnisnya itu bukan perdagangan, kayak misalkan jual jasa gitu ya, jual jasa, maka itu tidak kena zakat perdagangan. Yang kena zakat perdagangan itu hanya yang tadi jual beli atau punya produk ya, punya barang dagang. Nah barang dagang ini nanti harus dihitung. Biasanya nanti kalau untuk yang 2,5% ini akan nanti kan ada yang namanya haul sama nisab. Jadi selama setahun haulnya terpenuhi, nisabnya nanti dihitung dari zakat perdagangan itu, dari barang yang didagangkan itu berapa 2,5% itu dikeluarkan. Jadi nanti memang yang jadi masalah ya kalau misalkan bisnis sedang down atau lagi rugi, selama misalkan tadi nisabnya itu terpenuhi atau misalkan haul dan nisabnya terpenuhi, karena nanti dihitungnya dari dari selisih pertambahan dagangan. Jadi asetnya itu harus dihitung lagi. Nah dari tambahan itu dikeluarkan zakatnya gitu. Nah ini mau tidak mau ya, kalau misalkan mau rugi, mau sedang down atau mau lagi rugi, selama tadi ya perhitungan nisab dan haulnya itu terpenuhi, maka tetap harus dikeluarkan zakatnya. Cuman ini perlu Kang Wilan ini perlu ditanya dulu, ini bisnis apa? Bentuk barangnya apa ini bisnisnya? Enggak Pak, cuman pengen tahu aja. Nah, jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu tidak semua harta yang kita dapat itu dikenai zakat. Jadi nanti ada harta yang namanya itu harta kayak zakat mal. Zakat mal itu hanya dikenakan kepada harta yang mengendap selama setahun. Misalkan kayak kita punya tabungan selama setahun. Nah, itu harus dikeluarkan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk terkait bisnis ya tadi hanya zakat perdagangan yang kena atau nanti mungkin bagi petani ada zakat tanah ya, zakat pertanian. Cuman kalau untuk zakat profesi kayak gaji atau misalkan bisnis kita jasa itu tidak kena zakat. Jadi nanti untuk zakat ya ada ininya juga ya, ada ada detailingnya ya, ada detailingnya kasus per kasus. Yang perlu diperhatikan hanya apakah harta kita kena
zakat atau tidak gitu. Kalau bagi mudahnya ya, bagi orang-orang yang tidak punya, maksudnya setiap bulannya habis uangnya, setiap bulannya habis, itu insya Allah kemungkinan besar tidak kena zakat gitu, karena zakat mal itu hanya dikenakan kepada harta kita yang mencapai nisab, tapi tidak pernah jadi mengendap, jadi tidak pernah terpakai lah gitu. Tapi kalau misalkan rekening kita sempat nol, ada lagi, kemudian sempat nol lagi, nah itu nggak mencapai, hartanya nggak mencapai haul biasanya itu. Jadi nggak sampai setahun mengendapnya, itu udah ngalir lagi. Nah makanya dalam Islam itu juga ada tuntutan untuk tidak kanjul mal, untuk menimbun harta. Jadi menimbun harta itu menyimpan uang gitu ya, atau harta tanpa ada tujuan tertentu. Jadi dalam Islam itu nggak boleh tuh nabung, tapi tabungannya itu nggak ada tujuan, sebatas nabung aja. Jadi kalau nabung antum itu harus punya tujuan untuk apa? Untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk haji, misalnya kayak gitu. Nah itu boleh nabungnya. Tapi kalau nabung sebatas nabung tanpa ada tujuan, itu yang tidak boleh. Makanya dalam misal nanti ekonomi itu berputar karena tadi tuntutan untuk tidak boleh kanjul mal. Kemudian juga ada zakat ya. Kalau zakat sebenarnya tadi ibadah tauqifiyah, dan sebenarnya zakat itu nanti bagi mustahiknya itu sifatnya konsumtif ya, langsung dikonsumsi dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk zakat nanti ya ada detailing lagi, kalau misalnya teman-teman ada kasus yang spesifik terkait zakat silakan aja disampaikan apakah masuk zakat perdagangan, karena yang paling kompleks itu memang zakat perdagangan, karena kita harus menghitung stok awal, kemudian stok akhir setelah setahun berjalan. Itu yang lumayan agak repot kalau untuk zakat. Kalau untuk harta sih lebih mudah ya. Antum hitung aja saldo terkecil setahun ini gitu ya. Jadi makanya kalau bagi yang punya tabungan itu minimal ada mutasi sebulan tuh terus di print ya, setiap, biar tahu kapan paling minimnya harta kita tuh. Tapi kalau bagi yang saldonya kosong mah tenang lah, nggak akan kena zakat mal itu. Setiap akhir bulan kosong, nah itu aman itu. Oh ya, gimana Saudara Wildan? Pak, terima kasih Pak. Oh iya, sudah cukup. Ini Wasat ada yang ingin bertanya sekaligus sebagai pertanyaan terakhir oleh Saudara Julfahmi. Kepada Saudara Julfahmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi dari SMK 9. Saya ingin bertanya, Kang. Jadi pertanyaan pertama saya, kan saya di beberapa tongkrongan atau kumpulan gitu, ada juga yang di real life atau enggak di virtual ya, terutama Discord gitu kan. Kadang saya suka berdebat gitu ya sama teman-teman saya masalah tentang kayak tadi yang dimention kayak binomo, kripto gitu kan. Nah, karena yang saya ambil dari mereka itu rata-rata kalau misalnya kita udah tahu ilmunya daripada kita main trading mau binomo atau semacam binomo kayak Bybit investasi kayak gitu kan aplikasi sekarang, terus sama kripto gitu kan. Nah, mereka tuh bilangnya ya kan karena kita udah punya ilmunya, otomatis kita udah tahu dong kapan naik turunnya, berarti hasilnya jadi halal kan. Jadi yang saya ambil tuh kayak ini orang kayaknya cuman ngambil menghalalkan segala cara gitu kan. Walaupun emang yang pertama udah jelas kan kalau di situ bisa masuk ke dalam judi juga kan. Nah, saya pengen tahu gitu gimana caranya biar saya tuh begitu mereka jawab kayak gitu, emang saya jujur masih skak gitu, nggak bisa ngebales apa-apa lagi jawaban dari mereka. Itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan kedua, saya juga ada teman di real life gitu. Beliau tuh ya kerjaannya gali lubang tutup lubang, dari pinjol satu lagi. Nah, emang sih udah beberapa kali saya kasih tahu gitu jeleknya gimana, karena
dampaknya itu nggak hanya ke dia juga. Jadi kan pinjol sekarang kan seremnya itu ya dia semua kontak tuh kan di ini kan. Dia juga kena social punishment juga kan sama teman-temannya. Nah, saya udah coba nyadarin kayak gitu, dianya masih anggap nih hari ini saya ngingetin. Nah, besoknya tuh saya dengar lagi dia pinjol lagi gitu. Jadi ya makin kesini makin saya yang bosan ngingetin beliau gitu. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, ini yang ketiga, ini untuk pribadi saya sendiri kan. Kalau ini mah saya mau nanya gitu, mau meluruskan lagi. Saya udah nanya ke beberapa ustadz gitu ya, yang masalah kita tuh main game, ya kan? Nah, di dalam gamenya itu kita nyebutnya farming gitu lah, Kang. Nah, kalau itu boleh nggak sih farming itu? Ya, saya mungkin Akang tahu gamenya, mungkin dari gamenya itu World of Warcraft. Nah, boleh nggak itu, Kang? Nah, itu untuk pertanyaan ketiga. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terus hubungannya farming apa maksudnya? Iya, itu buat saya aja gitu. Boleh atau enggak? Di luar itu apa? Maksudnya bisa dijual itemnya kayak gitu? Iya, bisa dijual itemnya gitu. Sedangkan saya dapat duit beneran gitu. Oke. Ya, yang pertama terkait tadi ya, terkait sama apa? Kripto atau misalkan kayak binomo, maka sebenarnya yang jadi patokan halal dan haramnya suatu aktivitas itu dikembalikan kepada fikihnya, pada hukum fikihnya, bukan kepada kita memahami apa ya. Kan kita tahu, kan kita bisa memprediksi misalkan kayak saham gitu ya, atau misalkan binomo atau misalkan kripto, kan kita bisa mengetahui kapan naik kapan turun sehingga kita nggak rugi misalkan kayak gitu. Sebenarnya itu bukan jadi patokan, yang jadi patokan itu dikembalikan pada hukum syara, apakah hukum syaranya itu memperbolehkan aktivitas tersebut atau tidak. Maka kan ada kaidahnya itu al-aslu fil af'al. Jadi setiap hukum asal perbuatan itu at-taqayyud bi hukmi syar'i, terikat dengan hukum syara. Jadi sama, jadi kayak kalau konsep dalam Islam itu aktivitas itu setiap amal itu dikembalikan kepada hukumnya, kepada hukum syara. Kayak misalkan hukum makan, hukum minum, hukum tidur, hukum masuk sekolah gitu. Yang namanya aktivitas itu dikembalikan pada ahkamul khamsah itu gitu kan. Pada ini hukumnya apa nih? Jadi parameter halal haram boleh atau tidak itu aktivitas tersebut bukan karena hasilnya untung atau ruginya, tapi si aktivitas tersebut diperbolehkan atau tidak. Nah, terkait sama muamalah, makanya saya berikan tadi tiga kaidah lah ya. Nanti masuknya itu apa? Akad syirkah, ataukah akad jual beli, atau akad ijaroh gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam itu muamalah itu spesifik. Yang dibolehkan itu A B C D E E gitu. Di luar itu misalkan Islam nanti bakal punya panduannya. Kalau misalkan dia itu goror, menghasilkan kerusakan, ketidakjelasan, bendanya apa dan sebagainya, maka tidak boleh dilakukan jual beli. Jadi sebenarnya terkait sama Bitcoin itu, yang pertama dia bukan mata uang, karena yang namanya mata uang harus dikeluarkan oleh otoritas. Jadi kayak misalkan negara. Jadi yang namanya mata uang itu harus dikeluarkan otoritas. Oke lah kalau misalnya berarti bukan mata uang, berarti dia komoditas misalkan. Nah, komoditas itu nanti harus jelas juga bentuknya apa komoditas itu. Maka kan ada komoditas-komoditas yang boleh diperjualbelikan atau tidak. Nah, untuk yang namanya cryptocurrency secara komoditas ini nggak jelas bentuknya apa gitu. Penjaminnya siapa yang mengeluarkan. Jadi banyak spekulasi, banyak penipuan, banyak goror gitu, makanya dibilang banyak ketidakjelasan, majhul gitu kan. Inilah yang menyebabkan jadinya keharaman itu, karena Rasulullah SAW melarang kan bai' al-hasoh dan jual beli goror. Jadi itu benda-benda yang diperjualbelikannya itu nggak jelas gitu. Apa sih yang kita perjualbelikan, kan itu
kan kalau misalkan kayak inilah, kayak kita beli beli motor misalkan kayak gitu, motor ini jelas cc-nya berapa dan sebagainya gitu ya. Nah terus juga kalau motornya tahun segini harganya segini kan, mereknya ini harganya segini, semua orang mafhum, semua orang paham, oh harga motor dengan merek ini dengan tahun segini dengan kondisi seperti ini harganya berapa. Kalau cryptocurrency misalkan kayak Bitcoin, apa sih yang diperjualbelikan? Enggak, oke, satu BTC ini, satu BTC itu apa gitu, kok bisa sih harganya dulu $1 sekarang $1.000 gitu, nggak jelas, goror gitu, bentuk barang atau barang yang diperjualkan majhul. Nah itu yang menyebabkan keharaman dari aktivitas cryptocurrency-nya itu. Nanti kalau terkait sama binomo itu lebih parah lagi, pokoknya kalau binomo itu udah nggak ada barang yang diperjualbelikan. Jadi total ya kalau untuk yang pasar biner itu antum itu cuman nebak ini naik atau turun. Jadi orang-orang itu mah full judi sebenarnya. Cuman kelihatannya kayak jual beli saham, tapi sebenarnya bukan saham yang diperjualbelikan. Yang dipertaruhkan itu hanya antum naruh di naik atau di turun. Jadi kalau untuk yang binomo lebih parah lagi. Nah, kalau untuk saham nanti terkait sama akad PT itu, akad PT ya. Jadi selama akad PT-nya bermasalah, maka jual beli saham ini jadi bermasalah. Kembali kepada akad syirkah yang namanya syirkah dalam Islam, misalkan ya, saya sama Rizky bersirkah nih bikin perusahaan A, terus Zulfahmi mau masuk, nah ingin investasi gitu ya di perusahaan A ini. Nah, saya harus membubarkan dulu akad dengan Rizky itu, dibagi lagi nih aset-asetnya, dikembalikan lagi modal atau apa gitu. Kemudian Zulfahmi masukin modal baru, bikin akad baru. Jadi yang namanya dalam Islam syirkah itu nggak kayak di dunia konvensional kapitalis sekarang yang bebas tuh masukin kapan aja. Ada putaran A, putaran B, putaran C gitu ya. Tiba-tiba masukin saham aja, masukin investasi modal gitu ya. Di mana pemodal awal tiba-tiba sahamnya berkurang gitu ya. Proporsi kepemilikan perusahaannya berkurang gitu, otomatis karena ada investasi baru. Nah, ini dalam Islam sebenarnya tidak seperti itu. Syirkah itu perlu ada kesepakatan dari para pemilik modalnya, sohibul malnya dan amilnya itu. Jadi cara pandang tadi halal haram itu dikembalikan kepada hukum syara'nya. Kalau misalnya tadi antum stuck gitu ya, tinggal dikembalikan mana yang memperbolehkan aktivitas itu, pendapat ulama mana yang memperbolehkan aktivitas tersebut gitu. Dalilnya apa? Padahal kan ada dalil yang melarang goror, jual beli barang yang goror misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Kedua tadi teh menyadarkan teman gimana caranya kalau dia tuh biar enggak yang pinjol lagi. Ya, tuh iya. Nah, ini terkait mindset. Jadi sebenarnya kalau yang saya kaji gitu ya, setiap aktivitas manusia itu tergantung pemahamannya. Ketika misalkan dia melakukan pinjol, misalkan melakukan jual beli, dia memahami bahwasanya aktivitas jual beli itu tidak berkonsekuensi hukum, misalkan keharaman. Padahal bagi orang-orang yang memahami bahwasanya itu adalah aktivitas yang menghasilkan riba gitu kan, itu adalah dosa besar gitu kan. Riba itu seakan dosa yang paling kecil riba itu seperti menzinahi ibu sendiri kan, itu yang bagi orang-orang yang paham akan sangat menjauhi itu aktivitas riba. Nah, bagi orang-orang yang tetap melakukan hal itu, biasanya dia pertama dia tidak memahami hukum, kedua dia tahu informasi riba tadi tapi cara berpikirnya atau misalkan prinsip-prinsipnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang sifatnya keuntungan gitu. Jadi kalau bagi kita ya, ketika kita menemukan orang-orang seperti itu ya kita hanya cukup mengingatkan, karena tadi ya ada aspek-aspek yang di luar kemampuan kita gitu. Bagi kita mah udah jelas itu teh haram gitu nya, tapi kok dia tetap melakukan gitu. Udah kita ingatkan dan sebagainya. Bagi kita mah kita teh takut gitu nya dengan aktivitas itu, bagi dia mah dia enjoy aja. Nah, itu ya kembali lagi kepada orangnya masing-masing kan tadi, bahwasannya setiap aktivitas itu akan dihisab. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Maka yang cukup kita lakukan itu hanya sebatas mengingatkan saja. Jadi udah disampaikan begini-begini,
ya udah sisanya diserahkan kepada dia, apakah dia mau tunduk atau enggak gitu dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah diambil pusing ya kalau untuk masalah gitu mah udah hatam. Maksudnya saya dulu punya teman dekat gitu ya, dijelasin segini-gini teh kok nggak mau paham. Jadi sebenarnya itu mah kita nggak punya ini ya, nggak punya itu area di luar kemampuan kita lah untuk terkait apakah dia akan mendapatkan hidayah atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita gitu. Yang kita lakukan hanya sebatas mengingatkan saja. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan lah apa yang terjadi di dalam kepalanya gitu. Yang penting kita sampaikan aja dengan sebaik-baiknya gitu penyampaiannya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, barang-barang digital mungkin ya. Yang item apa gitu ya. Sebenarnya kalau untuk barang digital itu sebenarnya nggak masalah ketika bendanya itu jelas ya, bendanya itu jelas. Jadi kalau misalkan kayak kan setiap tadi bedanya cryptocurrency dengan barang digital kayak misalkan di Play Store atau jelas siapa yang menghasilkan barang tersebut. Jadi kalau misalkan kayak saya kan aplikasi Kamusku misalnya gitu, dia menjual license untuk menghilangkan iklan misalnya gitu. Yang dijual jelas. Kalau antum beli ini, antum nggak usah lihat iklan gitu. Harganya segini. Selama aplikasi ini ada di Play Store, iklan nggak akan ada. Nah itu jelas, akadnya jelas, barang yang diperjualbelikan jelas, siapa yang menjual barang itu jelas, siapa pembelinya jelas gitu kan. Nah selama itu terjadi, walaupun bentuk barangnya digital itu nggak masalah. Jadi barangnya mau sifatnya digital atau barangnya tidak digital, yang penting tadi jelas barangnya apa yang diperjualbelikan, jelas harganya, jelas siapa yang menjualnya, jelas siapa yang membelinya gitu. Itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya kayak tadi item-item di dalam game gitu ya dan sebagainya itu nggak masalah. Kalau cryptocurrency bedanya nggak jelas siapa yang mengeluarkan. Ini siapa ya? Siapa yang ngejual barang, karena kalau disebut mata uang nggak bisa disebut mata uang juga karena siapa otoritasnya. Jadi masalah ketidakjelasan itu sebenarnya yang jadi bikin keharaman cryptocurrency itu. Kalau cryptocurrency jelas siapa yang buatnya ya, misalnya kayak saya jual Ihsan Coin misalkan kayak gitu, Ihsan. Tapi semua bakal bermuara ke saya gitu, harganya berapa dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau cryptocurrency kan justru anonimitas yang jadi kunci ya, anonim nggak tahu siapa pemiliknya, saya beli dari mana, saya jual kemana, itu nggak jelas itunya. Itu mungkin untuk pertanyaan terakhir ya dari Zulfahmi. Bagaimana Saudara Zulfahmi? Apakah ingin menanggapi? Baik, bentar. Saya mau menanggapi yang pertama gitu. Yang pertama, memang saya sudah menyampaikan apa yang akan sampaikan ya. Tapi tetap aja jawaban terakhirnya tuh malah kayak gini. Kalau yang masalah kripto ya, kripto mereka tuh bilang, Ari duitnya udah ada mah, ya udah mau gimana gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan kayak kalau dipikir-pikir emang untung juga kan. Misalnya kripto dari yang awalnya $1 sekarang jadi $483.000 kan sekarang. Nah, saya juga bingung gitu kan mau ngasih taunya lagi itu gimana, karena kalau misalnya dipikir sama keadaan gitu kan, apalagi mereka belum terlalu terbentuk pemikirannya. Jadi saya juga bingung harus ngejawab apa lagi gitu, karena saya juga mengakui saya terbatas. Jadi sudahlah saya ngalah gitu kan kalau untuk itu. Nah kalau untuk yang ketiga saya mau memperjelaskan. Kalau saya biasanya itu mencari, jadi di dalam gamenya itu ada uangnya ya, ada ininya lah. Nah biasanya nggak hanya uang aja yang saya cari, saya juga nyari equipment gitu kan. Nah nanti kalau equipment biasanya saya jual langsung ke player. Nah kalau dari mata uangnya itu biasanya dari hariannya itu udah ada harga
per mata uangnya itu udah ada harga berapa rupiahnya, kadang kayak gitu. Itu untuk memperjelas Kang, apakah kalau kayak gitu emang udah boleh gitu? Ya terkait tadi saya jadi lupa ya. Oh ya, terkait itu ya, terkait udah ada uangnya. Sebenarnya saya ada kasus juga. Ada kasus teman gitu ya, bukan teman saya, temannya teman, mungkin saya juga nggak kenal ya. Tapi dia bilang bahwasanya dia pernah beli Bitcoin dengan uang 50 juta dan kini udah berapa M lah gitu uangnya. Cuman bentuknya masih Bitcoin ya, belum dicairkan jadi rupiah. Dia nanya-nanya kan, dia mencari fatwa kan. Ini hukumnya gimana? Hukumnya gimana? Ketika dia tahu udah haram ya udah gitu. Bahkan dia relakan juga yang 50 jutanya. Karena sebenarnya terkait sama harta itu kan beda ya. Nanti kalau untuk amal dihisabnya itu amalnya aja. Tapi kalau untuk harta kan 3 kali nanti ditanyanya itu untuk dari mana dan untuk apa gitu ya. Jadi si harta itu dihisabnya lebih banyak gitu pertanyaannya, sumbernya dari mana, untuk apa gitu kan, diinfakannya si harta tersebut. Jadi jangan ya terkait harta ini memang perlu hati-hati gitu, perlu hati-hati. Kalau bagi orang yang konsisten dengan cara pandang Islam gitu ya, kita itu nggak lihat nominal, maksudnya nominal itu menjadi prioritas yang kedua. Nominal itu menjadi prioritas yang kedua, yang prioritas yang pertama itu kehalalan dari harta tersebut gitu. Ya, makanya tadi saya sampaikan untuk apa kita punya banyak harta kalau misalnya harta itu harta yang haram gitu, nggak ada faedahnya, bahkan menjadi azab bagi kita gitu kan, bagi orang-orang yang mengantongi harta tersebut. Jadi tinggal kembalikan kepada mereka. Coba mereka bisa pastikan nggak harta yang mereka dapatkan dari Bitcoin itu harta yang halal. Silakan berargumentasi, maksudnya carikan dalilnya untuk mendukung aktivitas mereka dalam mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency tersebut. Jadi ya tadi, karena harta antum akan dihisab juga. Justru ya, kalau misalkan masalah harta, misalnya tiba-tiba nih kita mendapatkan uang gitu, harta temuan dan sebagainya. Kan sebenarnya fokus kita itu harus memastikan ini dalam Islam memandang harta temuan seperti apa. Oh, rupanya harus diumumkan terlebih dahulu. Kemudian ada rikaz misalkan, ada zakat yang dikeluarkan misalnya 20% dan sebagainya. Jadi dalam Islam ketika kita memandang harta tadi, apakah dari pekerjaan, apakah dari bisnis, apakah dari pemberian, apakah dari warisan gitu kan, semua harus dihitung terlebih dahulu gitu, harus dihitung terlebih dahulu. Harus diklarifikasi terlebih dahulu apakah harta ini boleh saya konsumsi atau tidak gitu kan, sehingga ketika kita memastikan itu hartanya halal ya bisa beraspek ibadah juga. Tapi kalau misalnya hartanya itu haram ya beraspek maksiat, berarti kan dosa. Terus kemudian untuk yang tadi jadi istilahnya rupiahnya itu ada di in game-nya ya gitu, harga rupiahnya itu langsung di in game-nya. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya, kalau ya sama juga seperti produk-produk digital yang dijual di App Store, di Play Store, atau misalkan di internet kayak misalkan subscription-nya Netflix, subscription-nya Hotstar, Disney atau apapun itu kan barang-barang digital semua sebenarnya kan, nggak ada fisiknya, tetapi jelas barang digital yang diperjualbelikan itu jelas siapa yang menjualnya, apa saja efek dari barang digital tersebut ya. Kalau misalkan kayak item itu mungkin menambah stat atribut misalkan dari pemainnya atau menambah kecantikan dari pemainnya misalkan kayak gitu kan, yaitu jelas ininya barang-barang yang dimiliki. Yang penting tadi sumber atau misalkan penyebab kita mendapatkan harta tersebut jelas gitu, emang karena kita melakukan sesuatu, apakah dari aktivitas usaha yang halal atau dari pemberian yang halal atau dari akad-akad yang halal. Nah, itu selama itu menjadi harta kita, berarti kita bisa memperjualbelikannya. Jadi nggak masalah untuk barang-barang digital, itu nggak masalah juga. Nanti ke depannya sebenarnya kayak uang juga kan bakal digital ya. Uang itu bakal digital. Jadi
yang perlu diperhatikan itu sebenarnya bukan aspek digitalnya itu, tapi aspek hukumnya itu. Apakah itu mata uang, apakah itu komoditas? Kalau komoditas berarti harus diverifikasi terkait sama kejelasan komoditasnya dan sebagainya. Apakah nanti transaksinya itu barter, apakah transaksinya itu jual beli misalnya gitu. Nah itu masalah digital dan sebagainya itu mengikuti teknologi saja sebenarnya nggak ada masalah karena Islam bisa diterapkan di seluruh zaman ya. Jadi sebenarnya yang cryptocurrency, binomo, saham gitu haramnya itu bukan karena digitalnya itu. Karena banyak juga barang-barang digital yang boleh diperjualbelikan. Tapi haramnya itu tadi karena ketidakjelasannya atau rusaknya akad dan sebagainya. Begitu Saudara Ijal. Alhamdulillah webinar malam ini telah selesai. Terima kasih kepada Aisyah yang telah memaparkan materi yang sangat berbobot. Saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens yang telah mengikuti webinar malam ini. Untuk webinar malam ini, Ashabul Jannah sudah merecord dan kalian bisa menonton ulang di YouTube di kanal atau channel Ashabul Jannah. Dan ini juga tadi sudah diupdate secara berkala di Instagram di @_ashabul_jannah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan kepada audiens. Saya tutup webinar malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatannya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.